Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap mengikuti retret kepala daerah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kesiapan itu saudara disampaikan Khofifah usai penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih dalam Pilkada serentak 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Khofifah bilang retret kepala daerah ini perlu untuk koordinasi pemerintahan pusat dan daerah serta menyamakan persepsi antar tingkat pemerintah. Retreat insya Allah kita siap karena saya rasa dinamika antara lokal, regional, nasional dan global penting untuk semua bisa melakukan proses penyesuaian kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Saya rasa kita juga perlu melakukan koordinasi bersama antar kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pembekalan intensif atau retret bagi 505 kepala daerah. Untuk mempersiapkan retret, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengecek lokasi. Bima melakukan simulasi jalur keberangkatan 505 kepala daerah yang akan melakukan retret di Magelang, Jawa Tengah 21 sampai 28 Februari 2025. Salah satu opsi jalur pemberangkatan retret yaitu transit di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta sampai menuju Magelang. Wamendagri menekankan akan ada pembekalan soal efisiensi anggaran. Terkait ini Pak, pembekalan terkait efisiensi anggaran? Pasti ada. Ada Ibu Menteri Keuangan di sana nanti akan berbicara dengan bersama ininya. Jadi kita harus selaraskan semua pemahamannya, dukungan pemerintah daerah terhadap efisiensi itu harus clear, harus jelas, dan teknisnya seperti apa. Kemendagri sendiri sekarang sedang menyusun surat edaran sebagai panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi di daerah masing-masing. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan tetap melaksanakan retret kepala daerah terpilih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Prasetyo Hadi, pembekalan kepala daerah hasil Pilkada 2024 penting untuk sinergi program pemerintah pusat dan daerah. Mensesnek memastikan pemerintah punya anggaran yang cukup untuk membiayai retret kepala daerah. Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga maknanya. Gitu. Nah, kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting. Ya. Ini pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan 2 tahap, ya, 2 gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK. Nah, kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kira-kira begitu. Kira-kira anggaran untuk retret kepala daerah terpilih belum. Pak Mendagri itu yang paham. Karena penyelenggaranya Kemendagri. Dalam retret nanti, para kepala daerah akan menerima 3 materi inti mulai dari tugas pokok dan fungsi, astacita hingga wawasan kebangsaan. Presiden Prabowo juga sebelumnya menggelar retret yang diikuti anggota Kabinet Merah Putih di Kompleks Akademi Militer Magelang Oktober 2024 lalu. Para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus, dan staf khusus presiden mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan serta pencegahan korupsi. Tim Liputan Kompas TV. Soal persiapan jelang retret kepala daerah, kita tanyakan langsung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri, Mas Bima Arya telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat Mas Bima. Ini apa bedanya retret menteri dengan retret 505 kepala daerah yang akan digelar nanti? Saya koreksi jumlahnya itu 481, karena 22 itu di Aceh teknis pelantikannya berdasarkan aturan berbeda, jadi total 481. Dan yang membedakan dengan kementerian ya tentu saja pertama jumlahnya lebih besar dan latar belakang yang juga sangat beragam. Ada yang memang birokrat, ada juga pengusaha, ada juga tokoh agama, budayawan. Nah, karena itu perlu dibekali tugas-tugas mendasar dari seorang kepala daerah itu seperti apa. Kemudian juga disampaikan menteri mendapatkan pembekalan dari Bapak Presiden. Nah, sekarang ini para menteri memberikan pembekalan kepada kepala daerah tentang program-program yang terkait dengan astacita.
Ini visi misi besarnya Bapak Presiden. Dan yang terakhir ada kurikulum dari Lemhanas. Kalau dulu di Kabinet Merah Putih itu nggak ada. Nah kalau sekarang di Kepala Daerah ini ada, karena ini memang menggabungkan antara pembekalan dari Lemhanas dengan pembekalan dari Kementerian Dalam Negeri tentang kepemimpinan, tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Itu kira-kira yang beda. Kemudian ini kan pelantikan ini kan dilakukan di tengah pengetatan anggaran nih, Mas Bima. Retret diikuti oleh tadi 481 kepala daerah. Nanti akan seperti apa biaya yang disiapkan? Pembekalan ini rutin, setiap kepala daerah yang terpilih itu pasti diundang oleh Kemendagri untuk dibekali tentang pemahaman mendasar tentang tugas-tugasnya. Kemudian juga ada program dari Lemhanas. Nah kali ini disatukan, kalau tadinya berbeda begitu ya, nah sekarang disatukan antara Kemendagri dan Lemhanas. Dan yang kedua, anggaran juga disesuaikan. Tadinya kita mendesain untuk agak lama, 14 hari. Tetapi karena prinsip efisiensi, maka kita kurangi setengahnya menjadi 7 hari. Tentu ada penyesuaian anggaran di sini yang jauh lebih berkurang gitu dibanding konsep awal. Efisiensi harga dengan pemangkasan jumlah hari. Selain itu ada efisiensi lagi yang dilakukan, mungkin fasilitas ataupun prasarana yang nantinya akan disiapkan. Kalau fasilitas itu kan memang sudah ada di sana. Presiden Prabowo menyiapkan tempat di Akmil ini untuk pendidikan, pelatihan, pembekalan, dan penggemblengan para pemimpin bangsa, baik dari nasional maupun daerah. Jadi agak rutin di sana. Dan tentu ini kan kita manfaatkan karena memang tendanya sudah ada, lokasinya sudah ada. Jadi otomatis lebih hemat tentu daripada kami harus di tempat-tempat lain gitu. Dan memang sudah ada anggarnya juga dari pemerintahan masing-masing untuk ongkos atau biaya perjalanan dinas dari kepala daerahnya kan sudah dianggarkan pasti. Setiap periode baru pemerintahan pasti ada anggaran untuk prosesi-prosesi pelantikan. Tetapi dari Kemendagri juga kan kami menyiapkan juga untuk konsumsi dan lain-lain. Kemudian untuk pembekalannya sendiri efektifnya itu dikurangi harinya selama 3 hari begitu. Nanti apakah 7 hari. 7 hari ya? Iya. Bagaimana meyakinkan bahwa akan efektif ketika harinya ini dikurangi? Karena kita lihat ini tidak sedikit begitu kepala daerah yang akan mengikuti retret, lebih dari 400 orang. Ya tentu jumlah pemateri kita sesuaikan, tidak semua kementerian, hanya yang betul-betul terkait dengan Astacita dan program-program strategis nasional, kemudian materi dari Lemhanas juga dikerucutkan, dipadatkan gitu ya. Tapi rasanya tidak juga mengurangi substansi karena masing-masing itu juga sudah dihitung bobotnya dan penting untuk disampaikan begitu ya. Ya tapi tentu kita maksimalkan yang ada dengan alokasi anggaran dan juga ruang waktu yang tersedia, kita desain agar maksimal outputnya karena bagaimanapun juga kepala daerah ini perlu dikuatkan untuk bisa berkolaborasi sesama kepala daerah dan juga dengan kementerian. Perlu dibuat untuk kolaborasi begitu. Lalu visi apa yang akan jadi fokus Presiden Prabowo Subianto pada saat retret ini? Tadi sudah saya sampaikan, Astacita itu harus dipahami dalam frekuensi yang sama. Bagaimana memaknai, menjalankan, mendukung makan bergizi gratis, ketahanan pangan, swasembada pangan, kemudian program beliau di hilirisasi energi, kemudian membaca, menjalankan perintah Presiden dan Menteri Keuangan untuk efisiensi pemerintahan seperti apa, akan banyak sekali hal-hal yang rasanya di sana juga dikonsolidasikan. Dan satu hal lagi, tentu pemerintah pusat juga ingin mendengar masukan langsung dari lapangan, karena teman-teman kepala daerah juga pasti punya isu, punya hal-hal yang menurut mereka bisa disampaikan kepada pemerintah pusat, supaya perspektif pusat juga sensitif terhadap urusan-urusan daerah. Ini penting. Jadi nggak hanya satu arah, tapi ada feedback, ada hal-hal yang bisa disampaikan oleh kepala daerah. Baik, terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Mas Bima Arya atas informasinya terkait dengan bagaimana persiapan jelang retret kepala daerah. Terima kasih Mas Bima, salam sehat.